Tahun 2013, kawasan industri Jababeka di Cikarang, Jawa Barat yang dikenal sebagai pusat produksi mebel dan kerajinan kayu sedang tertidur lelap dalam hening malam. Namun sekitar pukul 2 dini hari keheningan itu peka oleh suara sirene meraung-raung dari truk pemadam kebakaran. Dari kejauhan gumpalan asap hitam pekat membubung tinggi ke langit memantulkan cahaya merah menyala yang membuat seluruh kawasan terasa mensekam. Di tengah kawasan itu berdiri sebuah pabrik mebel ternama milik PT Nusantara Jati Perkasa kebanggaan masyarakat setempat. Malam itu bangunan mega itu justru menjadi lautan api. Lidah-lidah api melahap dinding kayu dan perabotan seolah-olah seekor binatang buas sedang menggamuk mencari mangsa. Ledakan kakak berderak bersahut-sahutan bercampur dengan suara kayu yang patah serta teriakan petugas pemadam yang berusaha menaklukkan amukan api. Udara penuh sesak dengan bau kat tiner dan kayu terbakar. Para petugas damkar dari Kabupaten Bekasi bekerja mati-matian menyemprotkan air bertekanan tinggi. Namun air justru membuat api semakin membesar karena bereaksi dengan bahan kimia di gudang produksi. Pertempuran sengit itu berlangsung hampir 3 jam. Baru ketika cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur barulah api berhasil dikendalikan. Yang tersisa hanyalah puing-puing hitam legam. Atap pabrik ambruk, tiang-tiang baja bengkok dan meleleh akibat suhu panas yang luar biasa. Ketika para petugas masuk ke dalam untuk memeriksa pemandangan memilukan membuat semua orang terdiam. Di dekat ruang penyimpanan bahan kimia mereka menemukan 2 jasad hangus kaku dan sulit dikenali. Tak lama kemudian 2 mobil mewah berhenti di depan pabrik. Dari dalamnya berlari keluar 2 perempuan dengan wajah pucat pasi. Siti Nuraisyah, istri dari pemilik utama perusahaan, dan Ratna Dewi, istri dari adik pemilik. Begitu mendengar kabar bahwa suami mereka tidak selamat, Siti Nuraisyah langsung menjerit histeris lalu pingsan di pelukan orang-orang sekitar. Ratna Dewi jatuh berlutut menangis meraung-raung di atas tanah yang masih berasap. Adegan memilukan itu membuat banyak orang yang menyaksikan ikut menitikan air mata. 2 perempuan muda kini menyandang status janda dalam semalam. Seluruh kawasan industri seakan larut dalam duka. Pagi harinya berita kebakaran besar di PT Nusantara Jati Perkasa tersebar luas di televisi dan surat kabar. Semua orang menyesali nasib tragis 2 bersaudara pengusaha muda yang dikenal sukses namun kini tewas menggenaskan. Namun di balik tanggisan dan rasa iba itu tidak seorang pun menduga bahwa api besar malam itu bukanlah sekadar musibah. Di balik puing-puing yang masih berasap tersembunyi sebuah rahasia kelam, sebuah rencana yang disusun dengan dingin dan penuh perhitungan. Pagi itu halaman Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cikarang dipenuhi wartawan dan aparat kepolisian. 2 mobil jenazah berhenti perlahan di depan instalasi forensik. Petugas medis membawa 2 kantong jenazah hitam yang masih berasap bau hangus. Aroma menyengat membuat banyak orang menutup hidung dengan kain atau tangan mereka. Di ruang tunggu keluarga besar PT Nusantara Jati Perkasa telah berkumpul. Ada tangis, ada doa, ada pula keheningan yang penuh dengan keterkejutan. Siti Nuraisyah duduk lunglai di kursi, wajahnya sembab setelah semalaman menangis. Di sampingnya Ratna Dewi memegang erat tas tangan, matanya merah namun air matanya sudah menggering. Berbeda dengan Siti, Ratna tampak lebih tegar meski sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Polisi kemudian meminta perwakilan keluarga untuk mengidentifikasi. Saat kantong jenazah pertama dibuka, ruangan mendadak sunyi. Tubuh itu sudah tidak lagi menyerupai manusia. Namun dari cincin emas yang masih menempel di jari Siti langsung mengenalinya. Itu suami saya, itu Pak Hendra, isaknya. Peka tubuhnya bergetar hebat. Kantong jenazah kedua dibuka. Ratna menatap tajam menahan napas. Meski wajahnya sulit dikenali, jam tangan mewah di pergelangan tangan kiri menjadi tanda pasti. Ia menutup mata lalu mengangguk pelan. Benar, itu suami saya, Pak Fadli. Tangannya menggepalsekan mencoba menahan perasaan campur aduk yang meluap. Kabar resmi kemudian diumumkan, Hendra Pratama dan Fadli Pratama, 2 bersaudara sekaligus pendiri PT Nusantara Jati Perkasa, dipastikan tewas dalam kebakaran hebat di pabrik Cikarang. Kabar ini menyebar bak petir di siang bolong. Media menayangkan foto keluarga, profil perusahaan hingga kisah sukses 2 bersaudara asal Bandung yang membangun kerajaan mebel dengan keringat dan ambisi. Publik pun menaruh simpati yang besar. Namun di balik tangis keluarga dan simpati masyarakat muncul pula pertanyaan-pertanyaan yang tidak terungkap. Bagaimana mungkin pabrik sebesar itu bisa terbakar sedemikian cepat? Mengapa hanya Hendra dan Fadli yang tidak selamat sementara karyawan lainnya berhasil keluar? Dan yang lebih mengejutkan, mengapa pintu darurat di bagian gudang terkunci rapat? Malam itu sore harinya jenazah dibawa ke Bandung, kota asal keluarga besar Pratama. Iring-iringan mobil jenazah disambut ribuan pelayat. Jalanan macet total, bunga tabur menutupi aspal, doa-doa terdengar di setiap sudut. Di tengah lautan duka itu Siti masih terus menangis di pelukan keluarga.
Ratna sebaliknya berjalan tenang menerima bela sungkawa dengan senyum tipis seperti seseorang yang sudah bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesedihan. Ketika prosesi pemakaman selesai, langit Bandung mendung pekat, seolah ikut berduka. Hujan rintik-rintik turun membasahi tanah makam. Dua batu nisan sederhana kini berdiri berdampingan. Orang-orang mulai bubar menyisakan keluarga inti yang masih berjongkok menabur bongga. Namun di balik tanah basah dan bongga segar, bayangan masa depan perusahaan, harta serta warisan yang ditinggalkan dua bersaudara itu mulai menghantui banyak pikiran. Dua janda muda, dua keluarga besar dan sebuah perusahaan bernilai miliaran rupiah semua kini berada di persimpangan takdir. Dan tanpa mereka sadari, tragedi ini hanyalah awal dari sebuah perebutan panjang yang akan mengguncang keluarga Pratama bahkan seluruh bisnis mebel di Indonesia. Beberapa minggu setelah pemakaman, suasana duka perlahan bergeser menjadi ketegangan. Di rumah keluarga besar Pratama di Bandung, sebuah rapat keluarga diadakan. Hadir di sana kedua janda Siti Nur Aisyah dan Ratna Dewi bersama beberapa anggota keluarga lain termasuk paman mereka yang dituakan Pak Hasan Pratama. Di ruang tamu besar Berukir Jati itu suasana terasa berat. Foto Hendra dan Fadli masih terpajang di dinding dihiasi bongga melati yang mulai layu. Aroma dupa bercampur dengan ketegangan yang tak terungkap. Pak Hasan membuka pertemuan dengan suara serak namun tegas. Anak-anak kita harus membicarakan masa depan perusahaan. PT Nusantara Jati Perkasa bukan hanya warisan keluarga tetapi juga sumber nafkah bagi ribuan karyawan. Kita tak boleh lengah. Siti yang masih berduka hanya menunduk. Tangannya memegang sapu tangan, matanya sembab. Ia hampir tidak berbicara, hanya mengangguk pelan. Ratna sebaliknya duduk tegak dengan tatapan penuh perhitungan. Sejak awal pertemuan ia tampak lebih siap. Almarhum Hendra dan Fadli sudah menyiapkan dokumen wasiat lanjut Pak Hasan. Besok notaris akan membacakan secara resmi. Kalimat itu membuat semua orang saling pandang. Udara seakan menegang. Wasiat itu akan menentukan siapa yang berhak atas harta saham perusahaan dan seluruh aset keluarga Pratama. Keesokan harinya di kantor notaris di Jalan Asia Afrika, Bandung, suasana tak kalah tegang. Ruangan dipenuhi anggota keluarga inti. Berkas tebal di atas meja kayu jati menjadi pusat perhatian. Notaris, seorang pria parubaya bernama Budi Santoso, membuka map dengan wajah serius. Dalam wasiat almarhum Hendra Pratama, ukapnya sambil menyesuaikan kacamata, seluruh aset pribadi dan sahamnya di PT Nusantara Jati Perkasa diwariskan kepada istrinya Ibu Siti Nur Aisyah. Siti menutup mulut dengan tanggan terkejut sekaligus lega. Tangis kecil kembali pekas, kali ini bercampur rasa syukur. Sedangkan lanjut notaris wasiat almarhum Fadli Pratama menyatakan seluruh harta pribadinya jatuh kepada istrinya Ibu Ratna Dewi. Namun untuk saham perusahaan ia berpesan agar dikelola bersama dengan keluarga besar demi kelangsungan perusahaan. Ruangan mendadak riuh. Beberapa anggota keluarga langsung berbisik-bisik. Ratna tersenyum tipis seolah sudah menduga isi wasiat itu. Siti meski lega kini menyadari bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Dengan dua janda muda sebagai pewaris utama dan sebuah perusahaan besar di tangan mereka, konflik tampak tak terelakkan. Setelah pembacaan selesai, Ratna bangkit dari kursinya. Dengan suara lantang ia berkata, "Kita harus realistis. Saya yakin almarhum suami saya ingin saya yang melanjutkan kendali perusahaan. Saya lebih siap secara mental dan saya tahu bagaimana bisnis ini berjalan." Siti menatap Ratna dengan mata berkakak-kakak. "Tapi Hendra memperkayakan semuanya padaku. Aku harus menjaga amanah itu." Pertemuan bubar dengan wajah-wajah tegang. Di luar kantor notaris, wartawan sudah menunggu. Kamera dan mikrofon diarahkan menanyakan nasib PT Nusantara Jati Perkasa. Ratna dengan perkaya diri menjawab, "Perusahaan ini akan tetap berjalan. Saya akan pastikan itu." Siti yang berdiri di sampingnya hanya menunduk, merasa bayangan konflik semakin nyata. Malam itu di kediamannya di Bandung, Ratna menatap cermin panjang di kamarnya. Senyumnya menggembang tipis. Ini baru permulaan, bisiknya pada diri sendiri. Sejak pembacaan wasiat di kantor notaris, hubungan antara Siti Nur Aisyah dan Ratna Dewi semakin renggang. Dahulu mereka sering terlihat akrab bahkan seperti kakak beradik. Namun kini setiap pertemuan terasa kaku dan penuh kehati-hatian. Di ruang kerja pabrik sementara yang masih tersisa di Cikarang, rapat manajemen digelar. Direktur Keuangan Pak Surya Wijaya memaparkan laporan kerugian akibat kebakaran. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Gudang utama hancur, mesin produksi rusak berat. Namun kita masih punya cabang di Jepara dan Surabaya yang bisa menopang produksi. Ratna menatap tajam ke arah papan presentasi. Ia lalu berkata dengan suara penuh kendali, "Kita tidak bisa hanya bergantung pada cabang. Perusahaan ini butuh pemimpin yang tegas, cepat mengambil keputusan dan berani menghadapi risiko." Ukapannya jelas menyindir Siti. Siti yang duduk di sampingnya menunduk sejenak lalu mencoba berbicara dengan suara pelan, "Saya memahami situasi sulit ini.
Tetapi saya yakin keputusan bersama bukan keputusan sepihak yang akan menjaga perusahaan tetap berjalan. Beberapa manajer saling pandang merasakan ketegangan di ruangan. Ada yang kondong mendukung Ratna karena sikapnya tegas. Namun sebagian lain merasa simpati pada Siti yang dianggap lebih lembut dan berhati-hati walau kurang berpengalaman. Selepas rapat Ratna memanggil beberapa manajer senior ke ruangannya. Kalian tahu sendiri kalau Siti tidak bisa memimpin. Dia hanya terjebak dalam kesedihan. Kalau kita terus mengikutinya perusahaan ini akan jatuh. Kata-kata Ratna membuat beberapa manajer mengangguk meski dalam hati mereka bimbang. Di sisi lain Siti justru kembali ke Bandung untuk meminta nasihat Pak Hasan Pratama. Saya takut Pak menukapnya dengan suara bergetar. Ratna begitu kuat semua orang mulai mengikutinya. Bagaimana saya bisa menjaga amanah almarhum Hendra? Pak Hasan menatap keponakannya itu dengan mata teduh. Nak jangan pernah meremehkan kekuatan hati yang tulus. Kamu mungkin tidak sehebat Ratna dalam berbicara tapi kamu punya kepercayaan dari suamimu. Itu modal yang tak ternilai. Kamu harus belajar dan jangan mudah menyerah. Kata-kata itu memberi Siti sedikit kekuatan. Ia mulai mencoba mempelajari seluk-beluk bisnis dari dokumen-dokumen lama Hendra, bahkan menemui beberapa pengrajin kayu di Jepara untuk memahami produksi dari akar rumput. Sementara itu Ratna semakin gencar membangun citra dirinya di publik. Ia muncul di televisi, menghadiri seminar kewirausahaan, bahkan mengundang wartawan untuk meliput kunjungannya ke pabrik kabang. Setiap kali kamera menyorot, ia menampilkan senyum perkaya diri, menyatakan siap meneruskan kejayaan PT Nusantara Jati Perkasa. Namun di balik layar gosip mulai beredar. Beberapa karyawan berbisik bahwa kebakaran di Cikarang bukanlah kecelakaan biasa. Ada yang melihat pintu darurat terkunci dari luar. Ada pula yang mendengar ledakan kecil sebelum api membesar. Kecurigaan itu semakin menebal, namun tak ada yang berani mengungkapkan secara terang-terangan. Di rumahnya Ratna berdiri di balkon lantai 2 menatap langit malam Bandung yang kelam. Angin dingin berhembus tapi pikirannya dipenuhi rencana. Langkah pertama sudah selesai, gumamnya. Sekarang tinggal memastikan semua kekuasaan benar-benar di tanganku. Dan di tempat lain Siti berlutut dalam doa panjang di samping foto Hendra. Air matanya jatuh, namun di balik kesedihan itu mulai tumbuh tekad. Ia sadar peperangan yang menantinya bukan sekadar mempertahankan perusahaan, melainkan juga mempertahankan kehormatan suaminya yang telah tiada. Musim hujan mulai menyelimuti Jawa Barat. Jalan-jalan di sekitar kawasan industri Cikarang basah oleh air yang terus turun, meninggalkan genangan kecil di sudut-sudut trotoar. Di tengah suasana itu kabar yang beredar semakin memperkeruh keadaan. Beberapa karyawan lama PT Nusantara Jati Perkasa berkumpul di warung kopi dekat pabrik yang terbakar. Mereka berbicara dengan suara pelan seakan takut didengar orang luar. Aku dengar malam itu pintu darurat dikunci dari luar, bisik seorang pria berusia 40 bernama Pak Joko yang sudah 15 tahun bekerja di sana. Betul, aku juga mendengar ada suara ledakan kecil sebelum api membesar, tambah temannya datang sambil menyesap kopi hitam. Suasana hening sejenak, lalu Pak Joko menunduk. Kalau semua itu benar, berarti kebakaran ini disengaja. Kabar semakam itu mulai menyebar pelan-pelan seperti bara api yang tertutup abu namun siap menyala kapan saja. Di Bandung, Siti Nur Aisyah masih berusaha menata hidupnya. Ia mulai lebih sering datang ke kantor pusat, belajar dari laporan keuangan dan mendengar saran dari Pak Hasan. Namun setiap langkahnya terasa berat karena Ratna selalu muncul dengan strategi dan wibawa yang lebih kuat. Suatu sore seorang karyawan bagian keamanan bernama Anton memberanikan diri menemui Siti secara diam-diam. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ibu, saya tidak tahu harus bicara ke siapa lagi. Malam kebakaran itu saya melihat sesuatu yang janggal." Siti menatapnya terkejut. "Apa maksudmu?" Anton menelan ludah sebelum melanjutkan. "Pintu darurat gudang dikunci dari luar, Bu. Saya sempat berusaha membuka tapi gemboknya besar sekali. Saya yakin kalau pintu itu terbuka, almarhum Bapak Hendra dan Bapak Fadli mungkin bisa selamat." Siti terdiam, tubuhnya bergetar. Air mata menetes tanpa sadar. "Kenapa kamu baru bicara sekarang?" tanyanya dengan suara lirih. "Saya takut, Bu," jawab Anton. Tapi hati nurani saya tidak tenang. Pengakuan itu membuat Siti semakin resah. Ia menyimpan informasi itu dalam-dalam, namun tekadnya bertambah. Ia harus mencari kebenaran apapun risikonya. Sementara itu Ratna semakin aktif memperluas pengaruh. Ia menggelar konferensi pers di Jakarta didampingi beberapa pengacara dan konsultan bisnis. Di depan wartawan ia berkata dengan penuh keyakinan, "Sebagai istri mendiang Fadli, saya berkomitmen untuk membawa perusahaan ini ke level internasional. PT Nusantara Jati Perkasa tidak boleh hanya jadi legenda lokal tapi harus mendunia." Kata-kata itu mendapat tepuk tangan dari hadirin. Media menuliskan judul-judul yang memuji keberanian Ratna. Namun di balik sorotan kamera, Siti merasa posisinya semakin terpojok. Malam hari Siti menatap foto suaminya di ruang tamu.
Hendra, aku janji akan menjaga amanahmu, bisiknya. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku akan mencari tahu siapa yang sebenarnya berada di balik kebakaran itu. Di sisi lain, Kota Ratna duduk di ruang kerjanya dengan segelas anggur merah di tangan. Ia membuka berkas-berkas saham, menghitung setiap angka dengan teliti. Senyum samar muncul di wajahnya. Semua berjalan sesuai rencana, gumamnya. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Namun ia tidak tahu bahwa benih kecurigaan telah tertanam dan suatu hari akan tumbuh menjadi badai besar yang bisa mengguncang seluruh fondasi kekuasaannya. Beberapa hari setelah pengakuan Anton, hati Siti Nuraisyah semakin gelisah. Ia tahu bahwa jika benar ada rekayasa di balik kebakaran, maka nyawa suaminya dan iparnya bukan sekadar korban musibah melainkan korban konspirasi. Namun tanpa bukti nyata, semua hanya akan terdengar seperti desas-desus kosong. Siti kemudian menemui seorang sahabat lama suaminya, Pak Adi Nugroho, yang bekerja sebagai dosen hukum di Universitas Pajajaran. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Jalan Dago, Bandung. Dengan suara lirih, Siti menceritakan pengakuan Anton. Pak Adi menggernyit lalu berkata kalau benar ada gembok di pintu darurat itu jelas pelanggaran hukum. Tapi kamu harus hati-hati, Siti. Bicara tanpa bukti bisa menjadi bumerang. Kamu perlu mengumpulkan fakta sekecil apapun. Siti mengangguk pelan. Saya akan mencarinya, Pak, demi Hendra. Sementara itu di Jakarta, Ratna Dewi semakin gencar tampil di media. Ia diundang dalam sebuah talk show bisnis nasional membicarakan visi besarnya untuk ekspansi internasional. Dengan suara perkaya diri ia berkata, Indonesia punya kayu jati terbaik di dunia. Saya ingin PT Nusantara Jati Perkasa menjadi pemain utama di pasar global. Inilah warisan suami saya yang akan saya lanjutkan. Tepuk tangan penonton menggema membuat Siti Ratna semakin kokoh sebagai penerusa. Namun di balik layar, seorang wartawan investigasi dari harian terkenal Rina Marlina mulai mencium aroma kejanggalan. Ia mendapat informasi dari seorang narasumber anonim tentang kemungkinan rekayasa kebakaran. Rina pun memutuskan turun langsung ke lapangan mewawancarai karyawan dan mencari dokumen resmi dari pemadam kebakaran. Di sisi lain, Siti diam-diam kembali ke lokasi pabrik terbakar ditemani Anton. Puing-puing masih berantakan, bau arang masih tercium meski hujan sering turun. Dengan senter kecil, Anton menunjuk ke sebuah pintu besi di gudang yang hangus. Ini Bu, di sinilah pintu darurat yang saya lihat terkunci malam itu. Gemboknya sudah meleleh karena api tapi bekasnya masih ada. Siti menunduk menyentuh sisa logam yang menghitam. Air matanya menetes. Ya Allah, Hendra, bisiknya lirih. Ia merasakan kesedihan bercampur amarah. Ketika mereka hendak keluar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Seorang pria berjas hitam muncul menatap tajam. Sedang apa di sini, tanyanya dengan nada curiga. Anton langsung gugup. Kami hanya melihat-lihat. Pria itu tersenyum sinis. Hati-hati Bu. Kadang terlalu banyak mencari tahu bisa membahayakan. Setelah itu ia pergi meninggalkan mereka dalam kebisuan yang menegangkan. Malam harinya Siti tak bisa tidur. Kata-kata pria asing itu terus terngiang di kepalanya. Ia sadar bahwa apa yang sedang ia jalani bukan sekadar pencarian kebenaran tetapi juga jalan berbahaya yang bisa menggancam nyawanya. Namun justru ketakutan itu yang membuat tekadnya semakin kuat. Ia berlutut di samping ranjang berdoa dengan air mata mengalir deras. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak ingin Hendra mati sia-sia. Jika ada kejahatan di balik semua ini, tunjukkanlah jalannya. Di tempat lain, Ratna duduk di ruang kerjanya yang megah di Jakarta menerima telepon dari seseorang. Tenang saja, katanya dengan nada dingin. Tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Semua sudah rapi. Ia tersenyum tipis menyesap minuman hangatnya. Sementara di luar sana, badai kebenaran mulai mengumpulkan awan hitam siap mengguncang kekuasaan yang baru saja ia genggam. Sore itu di sebuah kantor redaksi koran nasional di Jakarta, Rina Marlina, jurnalis investigasi berpengalaman, menatap layar komputernya dengan dahi berkerut. Ia baru saja menerima email anonim berisi beberapa foto lokasi kebakaran pabrik PT Nusantara Jati Perkasa. Foto-foto itu menunjukkan pintu darurat dengan bekas gembok yang meleleh. Judul email itu singkat, "Ini bukan kecelakaan." Rina segera menghubungi editornya. "Saya ingin izin turun langsung ke Bandung dan Cikarang. Ada sesuatu yang janggal di balik kebakaran ini." Sang editor, seorang pria parubaya bernama Arief Gunawan, menatapnya serius. "Kasus ini menyangkut keluarga besar Pratama. Kamu yakin siap menghadapi risikonya?" Rina mengangguk mantap. "Saya sudah terbiasa dengan tekanan, Pak. Tapi kali ini nurani saya yang berbicara." Malam harinya Rina berangkat ke Bandung dengan kereta. Sesampainya di sana ia langsung menemui salah satu narasumber, Anton, petugas keamanan yang sebelumnya juga berbicara dengan Siti. Dengan suara lirih Anton mengulangi kesaksiannya tentang pintu darurat yang terkunci. "Saya takut Bu, tapi saya tidak bisa diam. Kalau benar kebakaran itu disengaja berarti ada orang yang ingin kedua bos besar itu mati," ukapnya gemetar.
Rina mencatat setiap kata. Ia tahu ini bisa jadi titik awal investigasi besar, namun tanpa bukti resmi kesaksian Anton akan mudah disangkal. Ia lalu bertanya apakah ada yang melihat siapa yang terakhir berada di gudang sebelum kebakaran. Anton berpikir sejenak lalu menjawab, saya melihat seorang pria asing masuk sore itu. Dia membawa koper kecil. Saya kira dia konsultan karena mengenakan jas. Tapi saya tidak kenal wajahnya. Sementara itu Siti Nuraisyah mulai mendengar desas-desus bahwa seorang wartawan sedang menyelidiki kebakaran. Alih-alih takut ia merasa ada sekerka harapan. Ia pun meminta Pak Hasan untuk mengatur pertemuan rahasia dengan wartawan itu. Beberapa hari kemudian di sebuah rumah makan sederhana di Lembang, Siti bertemu dengan Rina. Mereka duduk di sudut ruangan jauh dari keramaian. Siti dengan mata berkakak-kakak berkata, saya hanya ingin kebenaran. Kalau memang ada yang merencanakan kebakaran itu, saya ingin dunia tahu. Hendra tidak boleh dikenang hanya sebagai korban kebakaran biasa. Rina menatapnya penuh empati. Bu Siti, saya tidak bisa janji hasilnya seperti apa. Tapi saya berjanji akan menggali sedalam mungkin. Mungkin ini berbahaya tapi kebenaran harus diperjuangkan. Di sisi lain Ratna Dewi mulai mencium adanya pergerakan yang tidak ia sukai. Anak buahnya melaporkan bahwa seorang wartawan sering mondar-mandir di sekitar pabrik yang terbakar. Ratna menggetuk meja kerjanya dengan jari lalu tersenyum dingin. Kalau dia terlalu banyak tahu, kita harus pastikan dia diam. Bagaimanapun caranya, malam itu ketika Rina kembali ke hotelnya di Bandung, ia menyadari ada motor yang terus membuntutinya. Ia mempercepat langkah masuk ke lobi hotel dengan napas memburu. Sepertinya saya sudah masuk ke wilayah yang sangat berbahaya, gumamnya dalam hati. Namun di balik rasa takut ada pula adrenalin yang membuatnya semakin yakin kebakaran PT Nusantara Jati Perkasa bukanlah kebetulan. Ada dalang besar yang sengaja mengatur segalanya, dan dalang itu menurut semua tanda berada sangat dekat dengan keluarga Pratama. Hujan deras mengguyur Bandung malam itu. Jalanan licin, lampu kendaraan memantul di aspal basah. Di sebuah rumah tua milik keluarga Pratama yang sudah lama kosong, Siti Nuraisyah duduk gelisah menunggu kedatangan seseorang. Ia mengenakan kerudung sederhana, matanya terus menatap jam dinding tua yang berdetak pelan. Tak lama kemudian pintu berderet terbuka. Rina Marlina masuk dengan mantel basah membawa tas selempang berisi dokumen. Maaf saya terlambat. Ada yang mengikuti saya di jalan jadi saya harus memutar, ukapnya pelan. Siti menatapnya kemas. Apakah kamu baik-baik saja? Rina mengangguk lalu membuka tasnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar salinan dokumen hasil investigasi. Saya menemukan laporan awal dari tim pemadam kebakaran. Di dalamnya tertulis bahwa titik api berasal dari gudang bahan kimia. Tapi ada catatan kecil indikasi adanya zat mudah terbakar yang ditambahkan sebelum kebakaran. Siti terhenyak. Jadi benar ini bukan kecelakaan? Belum tentu, jawab Rina hati-hati. Tapi indikasi ini sangat kuat. Masalahnya laporan resmi yang beredar di publik sudah diubah. Catatan kecil ini tidak ada di versi final. Keduanya saling berpandangan. Kebenaran seolah semakin dekat tapi juga semakin berbahaya. Tiba-tiba pintu belakang rumah berderet lagi. Seorang pria masuk tergesa-gesa. Ia adalah Anton, petugas keamanan yang sebelumnya bersaksi. Wajahnya pucat, napasnya terengah. Ibu Rina, kita dalam bahaya. Ada orang-orang yang mencari saya. Mereka tahu saya sudah bicara. Siti langsung berdiri. Siapa mereka? Anton menelan ludah. Saya tidak tahu pasti. Tapi mereka orang-orang kuat. Tadi siang ada yang mengancam saya di pasar. Mereka bilang kalau saya buka mulut lagi saya tidak akan pulang dengan selamat. Ruangan itu mendadak hening. Hanya suara hujan yang terdengar menimpa genteng tua. Rina meraih tangan Anton. Kamu tidak sendiri. Jika kita bersatu kita bisa melindungi kebenaran ini. Namun sebelum pembicaraan berlanjut lampu rumah tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dari luar terdengar suara langkah kaki mendekat. Siti menahan napas. Rina meraih senter kecil dari tasnya, sementara Anton menggenggam kunci besi yang ia temukan di lantai. Siapa di luar? Teriak Anton. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang makin deras. Lalu bayangan seseorang terlihat lewat jendela. Detik itu mereka bertiga sadar kebenaran yang mereka kejar telah menggusik pihak yang sangat berkuasa. Dan pihak itu tidak akan tinggal diam. Malam itu semakin mencekam. Hujan mengguyur deras, angin berdesir kencang menembus kela-kela jendela rumah tua keluarga Pratama. Siti Nuraisyah, Rina Marlina dan Anton berdiri kaku di ruang tengah yang hanya diterangi cahaya redup dari senter kecil. Suara langkah kaki dari luar semakin jelas diikuti suara benda logam beradu. Anton berbisik, kita harus keluar dari sini. Kalau tidak mereka akan menemukan kita. Rina mencoba tetap tenang. Kita tidak boleh panik. Saya sudah menghubungi seorang rekan dari media. Dia tahu saya ada di sini. Kalau sesuatu terjadi berita ini akan tersebar.
Pernyataan itu sedikit menenangkan tetapi Siti tetap gemetar. Ia menggenggam erat tas kecil yang berisi salinan dokumen dari Rina. Kalau mereka menemukan ini habislah kita. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah dapur. Pintu belakang didobrak. Seorang pria bertubuh kekar masuk dengan wajah dingin. Ia mengenakan jas hujan hitam, di tangannya tergenggam batang besi. Kalian tidak seharusnya ada di sini, ukapnya datar. Anton maju selangkah mengangkat kunci besi di tangannya. Siapa kau? Pria itu tersenyum tipis. Orang yang disuruh memastikan tidak ada mulut yang terlalu banyak bicara. Sebelum pria itu sempat bergerak terdengar suara sirene polisi dari kejauhan. Lampu merah biru memantul di jendela. Pria itu tampak ragu sejenak lalu melangkah mundur. Kalian beruntung malam ini, katanya lalu berlari keluar menembus hujan. Beberapa menit kemudian dua polisi masuk basah kuyup. Mereka mendapat laporan warga tentang keributan di rumah kosong itu. Rina dengan cepat menyembunyikan dokumen ke dalam tasnya sementara Anton hanya bisa menghela napas lega. Setelah polisi pergi, Rina menatap Siti dengan serius. Bu, kita harus bergerak cepat. Ini bukan lagi sekadar pencarian kebenaran tapi juga perjuangan bertahan hidup. Ada pihak yang sangat berkuasa di balik semua ini. Siti menunduk, air matanya jatuh. Kalau begitu kita harus lebih berani. Saya tidak peduli meski harus melawan arus. Hendra pantas mendapatkan keadilan. Anton menatap keduanya, wajahnya penuh keraguan. Saya hanya petugas kecil, Bu. Tapi kalau memang ini jalan yang harus ditempuh, saya akan ikut. Saya sudah kehilangan rasa aman, jadi lebih baik saya memperjuangkan kebenaran. Rina tersenyum samar. Baiklah, mulai malam ini kita satu tim. Saya akan terus gali informasi dari media dan sumber resmi. Anton, kamu bisa bantu dengan akses ke karyawan lama dan catatan keamanan. Dan Bu Siti, Anda akan jadi suara moral dari semua ini. Siti mengangguk meski hatinya masih penuh ketakutan. Namun di balik sorot matanya yang basah mulai tumbuh keberanian. Di tempat lain jauh di Jakarta, Ratna Dewi sedang duduk di ruang kerja mewahnya. Ia menerima laporan dari pria berjas hitam yang gagal menuntaskan tugasnya. Ratna menatapnya tajam. Kamu bahkan tidak bisa menyingkirkan seorang jurnalis dan seorang janda lemah. Ingat, kalau rahasia ini terbongkar, semua yang sudah kita bangun akan runtuh. Pria itu menunduk, tidak berani menatap mata Ratna. Saya akan pastikan tidak ada kesalahan lagi. Ratna berdiri menatap keluar jendela gedung tinggi melihat hujan yang mengguyur Jakarta. Senyumnya tipis penuh rahasia. Mereka pikir bisa melawan aku, ini baru permulaan. Pagi itu udara Bandung terasa dingin menusuk tulang. Setelah malam penuh ketegangan, Siti Nuraisyah, Rina, Malina dan Anton memutuskan bertemu kembali di sebuah hotel kecil yang lebih aman. Rina menyalakan laptopnya menampilkan dokumen digital hasil scan dari laporan pemadam kebakaran yang asli. Lihat ini, ukap Rina sambil menunjuk layar. Ada dua versi laporan. Versi awal menyebutkan adanya zat tambahan yang mempercepat api. Tapi di versi final yang diumumkan ke publik, catatan itu hilang. Artinya ada tanggal yang mengubah laporan resmi. Siti menghela napas panjang. Kalau begitu, siapa yang punya kuasa cukup besar untuk mengubah dokumen resmi seperti ini? Anton menimpali dengan suara hati-hati. Hanya orang yang punya koneksi kuat dengan aparat. Dan saya tidak bisa memungkiri Ibu Ratna punya banyak jaringan. Dia sering ditemani pejabat saat rapat besar. Nama Ratna membuat ruangan itu hening. Semua orang sudah punya firasat tapi tidak ada yang berani mengungkapkannya dengan lantang. Hingga akhirnya Rina berkata pelan, kalau benar Ratna terlibat maka ini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ini sudah masuk ranah kriminal. Di saat yang sama di Jakarta, Ratna sedang duduk di meja panjang ruang rapat dikelilingi para pengacara dan konsultan bisnis. Ia membahas strategi ekspansi perusahaan ke luar negeri. Senyumnya penuh percaya diri seakan tidak ada badai yang mengintai. Namun telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk, wartawan itu masih hidup dan dia bersama Siti. Ratna menatap layar beberapa detik lalu menutup telepon dengan wajah dingin. Kalau begitu kita harus percepat langkah sebelum mereka sempat membuka mulut. Kembali di Bandung, Rina mulai menyusun strategi. Kita tidak bisa menuduh langsung. Kita perlu bukti tambahan, foto saksi lain atau dokumen internal perusahaan. Tanpa itu berita saya hanya akan dianggap gosip murahan, bahkan bisa dituntut balik. Siti menggenggam tangan Rina. Saya akan membantu. Saya tahu beberapa aset pribadi Hendra masih ada di rumah. Mungkin ada catatan yang bisa menghubungkan semua ini. Malam itu mereka bertiga pergi ke rumah keluarga Pratama di Bandung. Di ruang kerja Hendra yang masih dipenuhi buku-buku dan dokumen lama, Siti membuka sebuah laki terkunci. Dengan kunci karangan yang selalu ia simpan, lasi itu terbuka. Di dalamnya ada beberapa map berwarna kokelat. Salah satunya berisi catatan pribadi Hendra tentang keuangan perusahaan. Di antara catatan itu mereka menemukan lembaran kertas kecil dengan tulisan tangan Hendra. Ada transaksi aneh. Dana keluar untuk pembelian bahan kimia dalam jumlah besar. Ratna yang menandatangani. Siti tertegun. Air matanya jatuh.
Jadi Hendra sudah mencurigai ini bahkan sebelum kebakaran. Rina segera memotret catatan itu. Ini bisa jadi bukti kunci. Tapi kita harus pastikan keasliannya kalau tidak mudah dipatahkan di pengadilan. Anton menutup map dengan tangan bergetar. Kalau Ratna tahu kita menemukan ini, nyawa kita tidak akan aman. Suasana ruangan menjadi tegang. Namun di balik rasa takut ada juga sekerka harapan. Untuk pertama kalinya mereka memiliki sesuatu yang nyata, sebuah benang yang bisa menarik seluruh jaring kebohongan ke permukaan. Di luar rumah hujan kembali turun deras. Petir menyambar langit Bandung seolah memberi isyarat bahwa badai besar sedang mendekat. Hujan malam itu tak kunjung reda. Suara derasnya air menimpa atap rumah tua keluarga pertama seakan menambah ketegangan di dada Siti, Rina dan Anton. Mereka bertiga masih duduk di ruang kerja almarhum Hendra menatap catatan yang baru saja ditemukan. Rina menyeka kakak matanya yang berembun. Kalau catatan ini benar, artinya Hendra sudah mengetahui adanya transaksi mencurigakan. Dan yang menandatangani bukan sembarang orang, Ratna sendiri. Siti menunduk jemarinya menyentuh lembaran kertas itu seolah merasakan jejak tangan suaminya. Dia mencoba memperingatkan kita tapi tidak sempat. Suaranya bergetar penuh duka bercampur amarah. Anton yang sejak tadi lebih banyak diam akhirnya angkat bicara. Saya mengenal gaya tulisan Hendra, ini tulisannya tak salah lagi. Tapi masalahnya kalau kita menyerahkan dokumen ini begitu saja, pihak Ratna bisa dengan mudah menyangkal. Mereka punya kuasa penggakara bahkan akses ke aparat. Rina mengangguk pelan. Betul, kita butuh penguat. Sesuatu yang tidak bisa dipalsukan atau diputarbalikan. Misalnya arsip digital perusahaan atau rekaman komunikasi. Siti teringat sesuatu. Hendra selalu menyimpan salinan data di hard disk eksternal disembunyikan di balik rak buku. Mungkin masih ada. Ia bangkit memeriksa setiap rak kayu besar di ruang kerja. Setelah beberapa menit ia menemukan sebuah kotak logam kecil. Di dalamnya ada hard disk berdebu yang tampak sudah lama tak disentuh. Ini dia, bisik Siti. Anton cepat mengambilnya. Kita tidak bisa membuka di sini. Terlalu berisiko. Kalau jaringan rumah ini masih diawasi, data bisa bocor. Kita perlu tempat aman. Rina menatap keduanya. Saya kenal seorang teknisi forensik digital di ITB. Dia orang yang bisa dipercaya. Kita bisa minta bantuannya memulihkan data. Siti ragu sejenak. Apakah kita tidak menyeret dia ke dalam bahaya? Rina tersenyum tipis. Dia sudah terbiasa menghadapi risiko. Lagi pula tanpa bantuan ahli kita tidak bisa melawan kekuatan Ratna. Mereka bertiga akhirnya meninggalkan rumah itu dengan hati-hati. Anton memastikan tidak ada kendaraan mencurigakan yang mengikuti. Jalanan Bandung basah dan sepi, hanya ditemani lampu jalan yang berkelip lema. Sementara itu di Jakarta, Ratna duduk di ruang tamunya yang mewah. Ia menyasap teh hangat sambil menatap hujan dari balik jendela besar. Telepon genggamnya kembali bergetar. Kali ini suara seorang pria di seberang terdengar tegas. Bu Ratna, ada laporan Siti sudah menemukan sesuatu. Mereka bersama seorang wartawan. Wajah Ratna menegang. Pastikan mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Tapi lakukan bersih, jangan sampai mengundang perhatian. Ia menutup telepon lalu menatap bayangannya di kakak jendela. Senyum tipis muncul di bibirnya, dingin dan penuh perhitungan. Kalian pikir bisa melawan aku? Kalian tidak tahu dengan siapa berurusan. Kembali di Bandung, Siti tak bisa tidur. Di kamar hotel kecil ia memandang foto keluarga yang selalu ia simpan di dompet. Hendra tersenyum di dalam bingkai foto itu bersama dirinya dan anak mereka yang masih kecil. Air matanya jatuh membasahi kertas foto. Tenang mas, aku akan terus berjuang. Aku akan buktikan kebenaran meski harus menghadapi apapun, bisiknya lirih. Esok paginya mereka bertiga menuju laboratorium komputer di kampus ITB. Rina memperkenalkan mereka kepada seorang pria paruh baya berkacamata bernama Pak Joko, pakar forensik digital. Dengan telaten Pak Joko menerima hard disk dan mulai melakukan proses pemulihan data. Ini mungkin butuh waktu. Kalau beruntung kita bisa menemukan file catatan atau email yang sudah dihapus, kata Pak Joko sambil menggetik cepat di depan layar komputer. Anton berdiri di belakang, matanya tak lepas dari pintu. Ia selalu waspada, khawatir ada orang Ratna yang membuntuti. Beberapa jam kemudian Pak Joko tersenyum tipis. Ada sesuatu. Saya temukan folder tersembunyi. Banyak file terenkripsi tapi ada satu yang bisa langsung dibuka. Ia menampilkan sebuah dokumen Excel. Di layar terlihat daftar transaksi besar untuk pembelian bahan kimia berbahaya disamarkan dengan kode barang palsu. Dan di kolom tanda tangan digital tertulis jelas Ratna Dewi Pratama. Ruangan mendadak hening. Siti menutup mulutnya. Rina menatap Anton dengan mata membelalak. Bukti yang mereka cari akhirnya muncul, tapi bersamaan dengan itu bahaya semakin dekat. Dokumen yang ditemukan Pak Joko di layar komputer membuat suasana laboratorium mendadak berat. Angin kipas angin berputar pelan namun keringat dingin mengalir di pelipis Siti.
yang menatap nama Ratna Dewi Pratama yang terpampang jelas di kolom tanda tangan digital. Ini bukti kuat ungkap Rina dengan suara tertahan. Kalau kita publikasikan tidak ada lagi yang bisa menyangkal keterlibatan Ratna. Pak Joko menutup laptopnya dengan hati-hati. Kalian harus berhati-hati. Data seperti ini sangat berharga sekaligus berbahaya. Kalau sampai bokor orang yang kalian hadapi tidak akan tinggal diam. Anton mengangguk. Kita simpan beberapa salinan, satu di cloud terenkripsi, satu di flash disk. Jangan hanya mengandalkan satu sumber. Siti memeluk tasnya erat. Kalau benar Ratna di balik semua ini, dia pasti sudah memperhatikan setiap gerak kami. Kita bisa saja sedang diawasi sekarang. Tepat saat itu ponsel Rina bergetar. Nomor tak dikenal masuk. Dengan hati-hati ia menjawab. Dari seberang terdengar suara pria berat dan dingin, berhenti sebelum terlambat. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Rina terdiam, wajahnya memukat. Siapa Anda? Tanyanya bergetar. Tapi sambungan langsung terputus. Anton meraih ponselnya, mencoba melakak tapi sinyal sudah terhapus. Mereka tahu kita sudah dekat dengan kebenaran, gumamnya. Pak Joko menatap ketiganya serius. Kalau kalian ingin melawan, lakukan dengan strategi. Jangan bergerak gegabah. Musuh kalian punya uang jaringan, bahkan mungkin tangan di dalam aparat. Satu langkah salah, nyawa taruhannya. Malam itu mereka kembali ke hotel dengan hati gelisah. Rina membuka laptopnya menyusun draft berita investigasi. Tapi Anton menghentikannya. Jangan terburu-buru. Kalau berita ini naik tanpa pengamanan, redaksi bisa ditekan, server bisa diretas, bahkan nyawamu bisa hilang. Kita perlu sekutu yang lebih besar, lesen media nasional atau aparat yang masih bersih. Siti menghela napas panjang. Tapi siapa yang bisa kita percaya? Aku takut semakin banyak orang tahu, semakin besar peluang bokor. Rina menatapnya mata penuh tekad. Kalau kita diam, Hendra akan dilupakan begitu saja. Aku tidak rela. Di sisi lain, Ratna menerima laporan dari anak buahnya. Mereka memberitahu bahwa Siti, Rina dan Anton sudah bekerja sama dengan seorang ahli digital. Ratna menyalakan rokok, wajahnya dingin. Kalau begitu kita tidak punya banyak waktu, katanya. Pastikan bukti itu hilang sebelum mereka sempat membawanya keluar Bandung. Anak buahnya mengangguk patuh. Malam itu juga 2 mobil hitam tanpa plat resmi bergerak di jalan-jalan sepi menuju arah hotel tempat Siti dan kawan-kawan menginap. Sementara itu di kamar hotel, Siti duduk termenung sambil memegang foto Hendra. Ia berbisik, "Mas, aku takut, tapi aku juga tahu aku tidak boleh berhenti. Demi kebenaran, demi anak kita." Anton yang selalu waspada tiba-tiba mendengar suara mesin mobil berhenti di depan hotel. Ia cepat mengintip dari balik tirai. 2 pria berjas gelap turun menatap ke arah hotel dengan langkah tegas. "Cepat, kita harus pindah sekarang," serunya. Rina menutup laptopnya, memasukkan flash disk ke dalam saku. Siti segera meraih tasnya. Mereka bertiga berlari ke pintu darurat menuruni tangga belakang yang remang-remang. Saat mereka keluar ke gang sempit di belakang hotel, terdengar suara pintu kamar mereka didobrak dari kejauhan. Anton berbisik keras, "Mereka sudah sampai. Kita tidak punya waktu lagi." Ketiganya berlari di bawah. Hujan malam menyelinap di antara ganggang Bandung yang basah dan licin. Jantung Siti berdegup kencang, seakan bisa terdengar oleh orang-orang yang mengejar. Di tengah kegelapan, hanya satu hal yang jelas, bukti di saku Rina kini menjadi nyawa mereka. Hujan semakin deras ketika Siti, Rina dan Anton berlari menyusuri ganggang sempit di belakang hotel. Nafas mereka memburu, kaki mereka basah oleh genangan air. Di belakang, suara langkah kaki berat terdengar semakin dekat. Anton memimpin jalan, mengenal setiap sudut kecil kota Bandung lebih baik daripada siapapun. "Kesini lewat jalan pintas," serunya sambil menunjuk lorong gelap yang mengarah ke pasar tradisional. Mereka menyeberangi lapak-lapak kosong yang tertutup terpal basah. Aroma tanah bercampur sampah tercium kuat, tapi mereka tak sempat peduli. Rina menggenggam erat saku jaketnya, memastikan flash disk berisi bukti tidak jatuh. "Kalau kita tertangkap, semua sia-sia," gumamnya di sela-sela nafas terengah. Siti menoleh sekilas ke belakang. 2 pria berjas gelap masih mengejar, wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Jarak semakin dekat, panik mulai menguasai hatinya, tapi ia mencoba bertahan. "Ya Allah, lindungi kami," bisiknya. Anton tiba-tiba menarik mereka berdua masuk ke sebuah garasi tua yang pintunya setengah terbuka. Di dalamnya ada sebuah mobil pickup tua milik temannya. "Cepat masuk, kita bisa gunakan ini," katanya. Rina ragu, apakah mobil ini bisa jalan? Anton tersenyum tipis. "Kalau soal kebut, saya ahlinya." Dengan tangan gemetar, Anton menyalakan mesin. Butuh 3 kali putaran kunci sebelum mesin tua itu menyala dengan batuk-batuk. Begitu mobil bergerak, 2 pria gelap muncul di mulut gang. Salah satunya berusaha mengejar, tapi Anton menekan pedal gas dalam-dalam. Pickup tua itu melaju menembus hujan, meninggalkan bayangan hitam di belakang. Di dalam mobil, Siti memeluk tasnya erat, tubuhnya bergetar. "Sampai kapan kita bisa terus berlari seperti ini?" tanyanya lirih. Rina menatap lurus ke depan. "Kita tidak boleh hanya lari.
Kita harus menyerang balik dengan kebenaran. Anton mengangguk, wajahnya serius. Kita akan menuju rumah seorang kenalan saya di pinggiran Lembang. Tempat itu cukup aman. Dari sana kita bisa hubungi pihak berwenang yang bisa dipercaya. Mobil tua itu terus melaju melewati jalanan licin dan sepi. Lampu-lampu kota Bandung terlihat sama di kejauhan, semakin menjauh sering mereka menembus kegelapan menuju dataran tinggi. Namun rasa lega belum sepenuhnya hadir. Rina memeriksa telepon genggamnya dan menemukan beberapa panggilan tak dikenal. Mereka pasti tahu kita masih hidup, ukapnya. Dan mereka tidak akan berhenti. Siti menatap keluar jendela melihat pepohonan basah bergoyang diterpa angin. Air matanya mengalir tanpa henti. Hendra, doakan aku kuat. Aku tidak akan mundur meski maut mengintai. Di saat yang sama di Jakarta, Ratna Dewi menerima kabar kegagalan anak buahnya. Wajahnya menegang lalu ia menghentakkan kangkir teh ke meja hingga peka. Tak berguna kalau begitu, aku sendiri yang akan memastikan mereka tidak pernah bisa membuka mulut. Ratna berjalan ke jendela menatap langit malam yang diliputi hujan deras. Matanya menyala dengan ambisi dingin. Kalau perang yang mereka mau, maka peranglah yang akan mereka dapatkan. Sementara itu di pickup tua yang berderak pelan menanjak ke arah Lembang, 3 orang dengan nasib terikat kini tahu pelarian mereka bukanlah akhir melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar. Mobil pickup tua itu akhirnya berhenti di sebuah rumah kayu sederhana di lereng Lembang. Udara dingin menusuk kabut pagi mulai turun menutupi pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Anton menggetuk pintu rumah dan seorang pria parubaya membuka. Teman lamanya bernama Pak Darman, pensiunan polisi. Masuklah cepat, kalian, terlihat basah kuyup ukap Pak Darman sambil menutup pintu. Di ruang tamu hangat dengan aroma kayu bakar mereka duduk melepas lelah. Siti Nur Aisyah masih memeluk tasnya erat, seakan di dalamnya tersimpan seluruh harapan terakhir. Rina Marlina membuka laptop menyalakan kembali file bukti. Pak Darman menatap serius layar komputer itu. Ini bukti besar. Dengan tanda tangan digital dan catatan transaksi ini Ratna bisa dituntut. Tapi kalian harus pintar. Ratna punya pengaruh besar termasuk di aparat. Kita butuh saluran resmi yang tidak bisa dibungkam. Rina mengangguk. Saya akan kirimkan semua ke jaringan media nasional dan internasional. Kalau berita ini tersebar luas, mereka tidak bisa menutupinya. Malam itu dengan koneksi internet seadanya, Rina mengunggah dokumen ke server aman dan mengirimkan laporan investigasi ke redaksi pusat di Jakarta. Ia juga menghubungi beberapa rekan di luar negeri. Kalau sesuatu terjadi pada saya, kalian tahu harus apa, tulisnya singkat dalam pesan terenkripsi. Fajar perlahan meningsing. Kabut Lembang mulai menipis, cahaya matahari menembus pepohonan. Namun ketenangan pagi itu pekar ketika suara mobil mendekat. Anton cepat mengintip jendela, wajahnya pucat. Mereka menemukan kita, beberapa pria berpakaian gelap turun dari mobil, wajah mereka dingin membawa tongkat besi. Pak Darman berdiri mengambil senapan tua miliknya. Kalian sembunyi di belakang, saya akan tahan mereka sebisa mungkin. Namun sebelum bentrokan terjadi, sirene polisi meraung dari kejauhan. Tak lama beberapa mobil polisi resmi masuk ke halaman. Para pria gelap itu terkejut mencoba kabur tapi langsung ditangkap. Seorang perwira polisi keluar dari mobil memperlihatkan surat perintah. Kami mendapat laporan resmi tentang manipulasi kebakaran di PT Nusantara Jati Perkasa. Semua data sudah kami terima dari jaringan media. Yang menatap Siti dengan hormat. Terima kasih Bu, keberanian Anda menyelamatkan kebenaran. Siti menitikan air mata. Yang menatap langit yang mulai cerah. Hendra, akhirnya kebenaran mulai terungkap. Di Jakarta berita besar meledak di televisi dan portal daring, skandal kebakaran pabrik Ratna Dewi diduga dalam konspirasi. Publik gempar, para karyawan yang dulu takut kini berani bersaksi. Saham perusahaan jatuh namun simpati masyarakat mengalir kepada Siti. Ratna sendiri ditangkap beberapa hari kemudian. Wajahnya tetap dingin saat dibawa keluar rumah mewahnya, namun matanya menyimpan amarah yang tak terungkap. Untuk pertama kalinya topengnya runtuh di depan dunia. Beberapa minggu berlalu. PT Nusantara Jati Perkasa perlahan bangkit kembali, kali ini dengan kepemimpinan baru yang lebih jujur. Siti meski masih berduka mulai menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Ia sering datang ke pabrik berbicara dengan para pekerja memastikan warisan Hendra tetap hidup. Rina menulis laporan panjang yang dimuat di berbagai media. Artikel itu bukan hanya tentang kebakaran tapi juga tentang keberanian seorang janda yang melawan kekuasaan demi kebenaran. Liputan itu memenangkan penghargaan jurnalistik nasional. Anton kembali bekerja sebagai petugas keamanan tapi kini ia dihormati karena keberaniannya bersaksi. Sesekali ia datang ke rumah Siti memastikan keluarga itu tetap aman. Suatu sore di Bandung, Siti berdiri di depan makam Hendra membawa bunga segar. Ia berbisik dengan suara lembut, "Mas, aku sudah lakukan yang terbaik. Perjuanganmu tidak sia-sia, kebenaran akhirnya menang." Angin sore berhembus pelan seolah membawa doa dan janji itu ke langit. Matahari terbenam di ufuk barat memangkarkan cahaya kemasan yang indah.
Bagi Siti perjalanan masih panjang, tapi satu hal pasti ia tidak lagi sendiri. Di balik luka dan kehilangan ia menemukan kekuatan baru, kekuatan seorang wanita yang berani melawan arus demi cinta, demi kebenaran dan demi masa depan yang lebih adil. Kisah Siti Nur Aisyah mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran mungkin tertutup oleh kebohongan tetapi tidak akan pernah bisa dipadamkan selamanya. Keberanian seorang wanita yang kehilangan suaminya membuktikan bahwa meskipun kita merasa lemah, keteguhan hati dan kejujuran dapat menjadi senjata paling ampuh untuk melawan kekuasaan dan kejahatan. Dari cerita ini kita belajar jangan pernah menyerah meskipun berada di bawah tekanan. Keberanian untuk mencari kebenaran akan membuka jalan sekecil apapun langkah kita. Dalam hidup harta dan kekuasaan bisa hilang tetapi integritas dan kebenaran akan selalu abadi. Jika Anda merasa tersentuh oleh kisah ini dan percaya bahwa kebenaran serta keberanian harus selalu diperjuangkan, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa tekan like dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi berikutnya. Dan silakan tinggalkan komentar apa arti keberanian bagi Anda. Saya akan baca setiap komentar dari Anda. Mari kita terus belajar bersama karena setiap cerita membawa pelajaran dan setiap pelajaran bisa menguatkan langkah hidup kita.